Bertemu kembali dalam channel Infinity Group Official, di mana kita bisa belajar dan berkarya untuk negeri. Semboyan kami adalah laris. Robot sendiri itu sebenarnya mini arm robot standar industri, di mana dia 3 kali lebih kecil daripada robot industri yang ada di pabrik lah istilahnya. Oke, next. Jadi di sini terlihat jelas ya bagaimana perbedaan antara robot industri dan antara robot industri dengan robot mini industri. Di sini robot industri yang benar besar itu dipakai untuk membantu manusia dalam proses pengelasan. Jadi istilah lain kan pengelasan pakai tangan nih. Tangan pasti ada unsur kebakar lah pas ngelas, atau kena percikan api lah, atau matanya kena percikan las lah. Nah, jadi kenapa dipakai di las salah satunya? Karena untuk melindungi manusia agar tidak terluka atau cedera. Kita mengamankan untuk K3-nya. Sedangkan di sisi kanan, ya, yaitu mini industrial arm robot. Dia ini untuk pekerjaan yang kecil, seperti ngangkat baut, ngangkat minyak, atau kecil. Pekerjaan itu sebelumnya sudah dilakukan manusia, sangat wasting time lah istilahnya. Jadi misalkan si manusia itu cuma mindahin barang A ke B dalam jangka dekat, misalkan mindahin mainan doang lah ya, A ke B, A ke B. Ya kalau gitu dia kerja begitu gajinya 6 juta. Oke. Terlalu ini ya, terlalu mahal ya gaji itu begitu doang selama 1 hari 8 jam nonton dia begitu doang, pasti bosan, pasti manusia juga. Jadi kita bisa membantu manusia itu dan membantu sebuah industri implementasi dengan mini arm robot. Nah, manusia yang udah kerja sebelumnya seperti itu bagaimana? Dia bisa bagian maintenance si robotnya, malah dia berkembang ilmu pengetahuannya tentang robot. Bukan malah diganti, tapi dia mengembangkan ilmu pengetahuannya, skillnya tentang robot. Oke, next. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana robot memindahkan barang. Yang di industri besar, robot yang besar, kita memindahkan seperti palet gede seperti ini. Beban manusia pada standarnya sih kalau nggak salah maksimal 20 kilo. Jadi di atas 20 kilo itu manusia nggak boleh ngangkat lagi sih. Kalau nggak salah mungkin nanti dikoreksi di chat ya, dikoreksi aja. Nah, sedangkan untuk robot ini dia bisa ya biasanya 20 kilo ke atas lah sebagai pengganti, intinya sebagai memudahkan pekerjaan manusia. Yang sisi kanan yaitu ini robot mini arm robot, dia cuma 500 gram. Kok 500 gram? Karena bebannya kecil. Dia mini arm robot, mini industrial arm robot, beban kecil, dia ngangkat baut kan nggak sampai ya 1 kilo kan nggak mungkin. Nah, dia part-part kecil, dia yang diangkut kayak mainan gitu, makanan, atau sehingga di industri juga implementasikan minam program ini di area produksi di bagian lain, jadi pindah jadi untuk nextnya mungkin beberapa ada yang sudah tahu nih tentang kolaboratif robot, atau ada yang belum tahu. Jadi apa itu kolaboratif robot? Seperti yang kita lihat di tadi, robot kan dikombinasikan dengan robot lain seperti mobile robot. Nah, ini di sini istilahnya kamu punya arm robot kan tangan. Nah, mobile robot kan istilahnya dia kan bisa berjalan di mana-mana. Nah, istilahnya dia tuh pengganti kaki lah, memudahkan manusia untuk bergerak jauh. Artinya dia bisa memudahkan manusia untuk memindahkan barang dari tempat yang jauh dari titik, misalkan dari gudang ke daerah produksi. Nah, di sini mobile robot sangat berguna untuk hal tersebut. Di mana misalkan ada rak berisi makanan lah, makanan.
mobile robot yang sudah dikombinasikan dengan robot, kita sebut aja kolaboratif robot. Dia mengambil makanan dari istilahnya dapur menuju ke tempat makan si pengunjung atau customer. Nah, di situ penggabungan fungsi dari kolaboratif robot. Jadi penggabungan antara tangan dan kaki. Sebenarnya ada satu lagi si Ata. Nanti mungkin nextnya kalian akan, teman-teman akan tahu. Oke, di sini seperti apa sih mini industrial arm robot ini? Dia ada banyak jenis sih. Kita bisa cek di sini. Ada robot magician yang tadi kita lihat di beberapa slide sebelumnya. Ini sudah dipakai di banyak universitas, di banyak industri, di banyak sekolah, SMK, SD di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sudah pakai ini robot magician. Nah, ini versi kecilnya dari robot magician, di mana robot magician itu kemampuannya di bawah dari robot magician, sehingga dia bukan kategori di industrial standar. Jadi ini benar-benar buat edukasi ya. Kemudian ada robot M1. Robot M1 itu bisa digunakan untuk dua bidang, yaitu untuk pendidikan, edukasi, pelatihan, atau buat benar-benar di industri. Nah, bedanya apa dengan robot magician? Bedanya di load doang. Kalau robot magician di 500 gram, kalau robot M1 bisa 1 kiloan. Jadi benar-benar dua robot ini bisa untuk pendidikan dan bisa buat industri. Ada terakhir ini yang mungkin sering kalian lihat di YouTube atau di gambar-gambar. Modelnya seperti ini, namanya robot CR6. CR6 ini pergerakannya sangat lincah lah. Dia lebih banyak aksis. Aksis itu apa? Nanti saya jelaskan. Untuk setting programnya dari keempat robot ini sangat mudah. Cuman kita teaching aja. Gak perlu kalian ahli script. Jadi misalkan, Mas, saya nggak bisa ini Mas, programming. Aduh, saya bukan orang programming. Mungkin ada beberapa dari teman-teman guru yang kenal saya. Saya bukan ahli programming, saya anak elektrikal. Jadi di sini keempat robot ini mengajarkan kita bagaimana cara programming. Bukan harus kita ahli dalam programming. Jadi ya kalian harus punya logika untuk membuat program. Misalkan mungkin udah pada tahu sistem flowchart, misalkan A ke B ke C gitu. Nah, itu dasar dari programming. Jadi selama kalian bisa paham flowchart itu, maka membuat sebuah robot, 4 robot ini bergerak itu mudah. Oke, nextnya ini beberapa aksesoris dari robot magician. Yang pertama ada bisa buat print 3D. Mungkin ada tahu ya tentang print 3D. Robot magician sendiri bisa ada aksesoris buat print 3D. Kemudian visual kit. Nah ini yang saya bilang tadi, dari arm robot itu kan punya tangan nih, mobile robot punya kaki. Nah matanya di mana? Nah matanya di visual kit. Visual kit itu merupakan kamera industrial standar. Dia bisa menyeleksi, inspeksi bagaimana warna, bagaimana bentuk dan barcode. Jadi misalkan kalian pernah tahu film apa ya, Fast Furious atau film apa yang kamera deteksi banyak orang, nah ini visual kit ini bisa. Kemudian ada ini conveyor belt. Nah ini conveyor belt ukuran kecil, mini lah. Jadi untuk beban yang kecil-kecil saja. Kemudian lanjut ada linear rail, di mana linear rail itu mungkin ada yang tahu apa ya sebutannya. Jadi pergerakannya kayak sliding lah, sliding. Jadi robot yang di atasnya itu bisa bergerak ke kiri ke kanan. Bentar ya, saya contohkan. Ya bergerak robot seperti ini, dari ke sini. Tapi dia harus tetap di dalam slidingnya. Nah slidingnya itu yang mana, yang bawah ini? Mini linear rail. Kemudian Arduino kit. Jadi si robot magician ini bisa dikombinasikan dengan Arduino kit. Jangan batasi kemampuan si robot, karena robot ini bisa diimplementasikan dengan banyak hal. Kemudian ini ada dari robot magician competition car, atau biasa disebut di Indonesia itu robot land power lah.
istilahnya. Cuman di sini standarnya udah benar-benar standar buat simulasi di industri, di mana bagaimana saya bilang simulasi industri, dia kira-kira seperti NDV. Mungkin yang sebelumnya udah ikut seminar, ada webinar, mungkin udah tahu. Dimana di depan ini ada sensor obstacle, jadi dia nggak akan nabrak, satu. Kemudian dia deteksi jalurnya warna seperti line follower. Dia ada juga untuk sensor warna di bawah. Fungsi sensor warna itu seperti fungsi RFID dalam NGV. Dia untuk menentukan tugas dari si robot, mau mundur, mau maju, mau belok kiri, belok kanan. Motornya motor DC juga, sepertinya line follower lah. Mungkin Bapak Ibu guru lebih jago line follower. Nah, ini bagian-bagian robot. Nah, seperti ini bagian robotnya. Nggak jauh beda dari robot industri. Ya emang sih ini robot industri, cuman kecil. Ini ada form arm, di mana form arm itu tempat soketnya. Jadi soketnya itu fungsinya untuk menghubungkan aksesorisnya tadi. Tadi kan udah sebutkan aksesorisnya, ada Arduino, ada 3D print, ada sliding rail, ada apalah banyak. Nah, di sini fungsinya buat itu ada form arm, buat sambungin aksesorisnya, ada rear arm, kemudian ada power button, ya biasalah robot butuh listrik, berarti butuh tombol power buat safety. Ada end effector. Di sini mungkin ada beberapa udah belum tahu tentang arm robot. End effector di sini istilahnya catitnya atau buat ngisepnya itu di sini. Kemudian LED indikator. Jadi semua cara standar industri itu semua mesin harus ada indikatornya, lampu dan suara minimal itu. Jadi lampu di sini di robot bisa dilihat di LED indikator. Jadi setiap warna lampu mengindikasikan yang berbeda-beda. Seperti lampu lalu lintas lah, misalkan merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati. Standar industri juga seperti itu. Nah, ini sistem koordinat join. Di mana join dari si arm robot itu ada 4 join. Apakah itu join? Mungkin beberapa ada yang nanya. Join itu ibarat motornya, motor penggeraknya. Jadi di sini ada 4 motor penggerak. Join 1 di sini. Ya, fungsi join 1 buat apa? Buat gerakin ini. Mutar ke sini dia. Kemudian join 2, motor kedua, mutar atas bawah. Join 3, depan belakang, dan yang terakhir join 4 di sini di bagian end effector buat putar si capit atau penghisap. Kalau di sini kita sebut suction cup atau ya penghisap lah, penghisap. Misalkan dia ada balok, dihisap, dia pindah. Next. Nah, sedangkan selanjutnya di sini ada namanya koordinat kartesian. Setiap robot, jenis arm robot pasti ada istilah-istilah seperti ini. Jadi jangan kaget, jangan bingung dengan istilah-istilah seperti ini, karena setiap arm robot baik itu buat industri, baik itu pendidikan, pasti ada istilah seperti ini. Jadi koordinat kartesian itu apa? Itu pergerakannya seperti apa? Hampir sama seperti join tadi sebenarnya. Cuman pergerakannya misalkan X, Y, Z gitu, horizontal, vertikal, Z-nya ke Y, X-nya horizontal, AR-nya yang terakhir buat muter si suction, effector, ya seperti itulah. Oke, kita udah bicara banyak tentang robot. Beberapa fungsi robot, di mana robot ini standar industri. Saya tekankan lagi, ini standar industri, cuman bisa buat pembelajaran dan pelatihan, dan udah digunakan di banyak sekolah dan universitas. Di Indonesia pun udah beberapa sekolah dan universitas sudah memakainya. Contoh saja seperti Sakti udah pakai. Jadi kenapa kok SMK belum punya? Mungkin beberapa SMK belum tahu terkait robot ini, belum tersebar lah, karena kita pemain lama yang belum kelihatan gitu. Bagaimana fungsi-fungsi robot? Dia ada fungsi di sini teach and playback, di mana dia robot ini di teaching doang, diajarin doang cara gerakan, dia langsung mengikuti ajaran kita. Misalkan kita udah ngatur dia untuk bergerak ke depan,
dia bisa otomatis juga ikut seperti itu. Kemudian ada blockly programming. Mungkin ada beberapa di sini, beberapa ibu guru yang bukan basic programming. Di sini blockly programming kita hanya membutuhkan pertama daftar dari flowchart. Itu semua jurusan harusnya tahu nih flowchart. Yang kedua logika sebuah sistem. Itu aja sih dari blockly programming. Ya namanya programming doang, sebenarnya dia susun puzzle aja sih. Kemudian escape programming, mungkin yang udah ahli di sini programming, dia bisa main di sini untuk lebih explore, untuk pengen tahu nih, saya jago programmingnya sejauh mana, bisa di sini. Terus ada write and draw, si robot ini bisa untuk menggambar. Jadi kita kasih aja gambar, misalkan bapak ibu guru punya gambar logo sekolah, kita drag and drop ke robotnya, maka si robotnya juga akan ngikut gambar tersebut, dia gambar juga. Cuman keterbatasan di write and draw ini ya kecil, mengikuti dengan ukuran logo juga yang kecil kan. Kemudian live motion. Live motion itu dia mengikuti gerakan dari sensor. Mungkin ada pernah tahu motion sensor. Nah, dia ngikutin dari situ. Misalkan kita kena di motion sensor sebelah kiri, nah si robot akan bergerak sebelah kiri juga. Motion sebelah kanan, yaitu sebelah kanan juga. Jadi mengikuti deteksi dari motion detector, motion sensor lah. Kemudian ada mouse. Nah, di sini si double juga ada fungsi mouse, di mana mouse kita itu berfungsi untuk menggunakan robot, benar-benar menggunakan robot. Lanjut ke laser engraving. Nah, laser engraving ini mungkin ada yang pernah tahu jasa laser lah, laser. Nah, di sini bisa dipakai buat itu. Misalkan kalian ingin Bapak Ibu Guru ingin membuat ukiran wajah, bisa dengan laser engraving. Nah, di mana laser engraving ini mensimulasikan bagaimana proses pengelasan di industri. Jadi benar-benar laser yang keluar ya Bu. Benar-benar laser yang keluar dari si robotnya, bukan cuma cahaya, laser yang membakar. Kemudian yang terakhir 3D print. 3D print di sini kita bisa belajar terkait desain engineering. Kenapa bisa begitu? Karena disuruh berpikir bagaimana mendesain sebuah konsep 3D kemudian diterapin. Nah, dengan robot ini kita mudah sekali itu. Jadi kalian Bapak Ibu Guru tinggal ganti end effector-nya aja dengan 3D print, desain di situ, terus di print. Dah, jadi kalian ini paket komplit dari robot. Jadi Bapak-Bapak Ibu Guru bisa belajar robot, yang pertama sistem robot, programming, terus sensor, belajar tentang sensor, tentang pengelasan, yang terakhir tentang desain engineering. Okay, next. Nah, seperti ini pergerakan dari robotik arm robot atau robot lengan pada umumnya. Jadi ada beberapa jenis. Jadi ada yang pertama move J. Jadi kita udah setting poinnya, pergerakannya misalkan dari A ke B. Nah, pergerakannya itu kalau kita atur di move J, dia akan bergerak seperti ini. Kemudian untuk move L, dia langsung tarik garis lurus. Nah, itu kemudian berbeda dengan jam. Jam itu misalkan poin A ke B, diatur poin A ke B. Jadi si arm robotnya ke atas dulu, baru dia tarik garis lurus, baru dia turun ke B. Kalau yang tadi move J dan move L, dia langsung turun. Kayak pesawat mau landing lah, langsung turun gitu. Kalau A ke B itu kayak sistem tren. Dia naik, pindah, turun lagi. Nah, kemudian yang terakhir up, di mana dia mengandalkan radius. Dia mutar aja bagian bawahnya. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom chat ya.
Oke. Nah, silakan Pak Radit. Nah, mungkin ini ada beberapa robot yang telah kami jalankan di sini. Mungkin bisa lihat yang gripper terlebih dahulu, Pak. Nah, di sini ada robot yang tadi ya, vektornya itu telah kita ganti menggunakan gripper. Nah, gripper di sini dan juga suction cup, dua-duanya menggunakan sistem pneumatik untuk proses aktivasinya. Apa itu sistem pneumatik? Sistem pneumatik itu menggunakan media fluida udara untuk mengaktifkan mulai itu dari gripper dan juga suction cup-nya. Kemudian di sebelah kanan, nah di sini adalah robot dengan menggunakan pena yang harusnya tadi digunakan untuk menggambar bintang tadi. Kemudian di sebelah kanan ini sama robot dengan menggunakan suction cup juga. Nah, robot-robot tersebut difungsikan secara otomatis. Jadi telah bergerak dan juga diprogram sebelumnya. Nah, kemudian di bagian atas, nah di sana ada dua robot mungkin ya di sebelah kanan, agak sedikit kanan. Nah, di sana ada dua robot dan juga satu buah conveyor belt atau mungkin mini conveyor belt. Nah, robot-robot tersebut dapat digunakan dan juga diintegrasikan atau saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi robot tersebut mengontrol conveyor belt untuk memindahkan benda-benda. Nah, mungkin ini ada sedikit videonya video atau mungkin pergerakannya seperti itu. Nah, kemudian sebelah kiri ini adalah tampilan robot dan juga kamera yang mungkin pada video sebelumnya digunakan untuk memisahkan mur seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Nah, kita akan kembali ke Pak Bagus